Part 8. Dua orang yang tidak begitu mengenal duduk berdampingan di dalam Fort Everest yang melaju di tengah badai hujan. Titik air menitik demikian deras. Jatuh begitu cepat dari langit ke labu ungu. Sinar matahari cuma sepenggalah. Dalam tas masing-masing ada sebuah novel yang ditulis F. Scott Fitzgerald. Mereka membacanya dalam edisi bahasa Inggris. Yang lelaki malah memiliki cetakan pertama. Bukan bermaksud sombong, tapi memang lelaki itu hanya mengoleksi sesuatu yang terbaik. Berbeda dengan perempuan muda di sebelahnya. Kalau toh novel ini hilang, ia bisa membeli lagi di toko buku. Saat memasukkan novel itu, pasangan yang baru menikah ini tidak tahu jika mereka sama-sama terpukau dengan karakter Jay Gatsby. Si lelaki bahkan bersumpah tak akan menjadi seperti Gatsby dalam hal memaknai cinta. Atau bertemu perempuan semacam Daisy Buchanan, racun, yang menyebabkan kematian Gatsby. Sedangkan perempuan muda di sebelahnya, hanya maklum mungkin takdir bagi sebagian penulis seperti Fitzgerald adalah kematian mengenaskan dari sang tokoh utama. Tidak ada yang kebetulan, begitu pikir gadis muda itu. Ia mengamati lelaki yang sedang sibuk menyetir dengan mencengkeram kuat kemudi di sampingnya. Lelaki itu tampak serius dengan kemudi di depannya. Ia sangat sedikit berbicara. Rambutnya sedikit basah tak beraturan. Mencuat ke sana kemari. Gel rambutnya tak berpengaruh saat ini. Mungkin ini takdir. Perempuan muda itu menguatkan hatinya. Saat titik air semakin rapat, cahaya kilap disusul suara menggelegar memenuhi langit. Pandangan mata begitu terbatas. Perempuan muda itu menggigit bibirnya agak khawatir. Ia sebenarnya bukan penakut tapi membayangkan ada pohon tumbang di tengah jalan, rasanya sedikit horor. Kamu takut? Suara lelaki itu terkesan bernada sinis. Ia menyembunyikan senyum mengejek. Lara menggeleng pelan. Ia memutuskan mengambil novelnya dari tas ransel. Mungkin membaca bisa mengalihkan pikirannya dari hal buruk. Ia meletakkan The Great Gatsby di pangkuannya. Jari-jari kurusnya yang sedikit basah, dan kuku-kukunya yang masih pekat oleh henna membuka lembar demi lembar. Kau membaca Gatsby? Tanya lelaki itu penuh ingin tahu. Baginya, menemukan perempuan membaca di dalam kendaraan itu sedikit seksi. Yah. Ia berpikir begitu. Ini sudah yang ketiga, sahut Lara menoleh sekilas pada Juan. Ia kembali tenggelam dalam buku di pangkuannya. Lelaki itu tak meneruskan. Apa Mas Juan, keberatan? Maksudmu, jika aku membaca sekarang, tanya Lara. Tidak sama sekali. Aku bukan lelaki seperti itu, jawab Juan santai. Lalu ia mendengar Lara mengucapkan sesuatu yang samar. Lara hanya mengucapkan hamdalah. Ia mulai berbesar hati, ternyata suaminya memiliki pikiran yang terbuka. Setidaknya ia tak keberatan ditinggal membaca. Suami, ya, sudah 3 hari mereka menikah. 3 hari itu pula mereka harus mengikuti beragam kegiatan seremonial. Dari akad nikah, resepsi, hingga gala dinner kemarin malam. 2 keluarga besar datang. Ragamnya agak unik, karena sebagian besar datang dari negeri tulip di Eropa sana. Jadi, jelas, mereka datang tidak sekadar memberi doa dan restu, melainkan sekaligus berlibur, berwisata di negeri tropis, yang walaupun musim penghujan tentu lebih hangat dan lembab ketimbang di negeri Van Orens. Begitu padatnya acara, sampai-sampai Juan dan Lara kerap terlelap begitu sampai di Wisma de Borg. Tentu saja, saat itu wisma tersebut cukup ramai. Keluarga de Borg ada yang menginap sebagian di sana, tapi ada juga yang menginap di hotel-hotel dalam jaringan de Borg. Mereka tidak ada waktu berduaan saja. Tertelan seremonial, dan banyaknya keluarga yang datang. Ingrid akhirnya meminta putranya agar membawa Lara berbulan madu. Harusnya jauh, bukankah Juan bisa bertandang ke Den Haag sana? Tapi, dengan alasan resornya butuh perhatian khusus, lagi pula hampir seluruh keluarga besarnya di Indonesia. Bulan madu ditunda. Ia cukup mengajak Lara mengunjungi sebagian resor, Taman Asoka, yang sudah purna. Juan menyebut tempat itu, Negeri Kayangan. Letaknya cukup jauh dari hotel-hotel,
pemukiman warga, dan perkantoran di Tretes. Sangat terpencil. Membelah hutan perawan Gunung Welirang, menaiki pucuk-pucuk lereng yang cukup curam. Sekitar 15 km dari pusat Tretes. Di sana kamu bisa berduaan dengan istrimu, sayang, begitu Ingrid berkomentar penuh arti. Juan hanya tersenyum tipis. Well, itu ternyata sebagian besar dari seremonial agar pernikahan ini tampak sempurna. Setidaknya di mata orang tuanya yang begitu cermat mengatur acara. Seolah tidak rela melepaskan dirinya bertingkah seenaknya di depan dua keluarga besar, yang konon sudah memiliki keterikatan emosi sejak kaki mereka menginjak tanah Jawa. Juan tahu dirinya harus bermain cantik. Saat hujan badai mereda, cahaya kekuningan mengintip dari balik awan-awan kelabu ungu, menyiram lereng-lereng Welirang dengan sinar yang hangat. Lara meletakkan Gatsby di dashboard. Ia tersenyum lebar. Cantik sekali, Masya Allah, ia berkomentar dengan kagum dan penuh keriangan. Tanpa sengaja ia menyentuh lengan kokoh Juan perlahan. Rasanya liat dan keras. Ia sampai bertanya dalam hati, bagaimana jika lengan itu memeluk tubuhnya. Menyadari itu pipi Lara memerah. Juan mengalihkan pandangannya, ia melihat pipi Lara merona setelah menepuk lengannya. Ia bergeming, lalu melanjutkan menyetir. Menyadari hal itu bukan sesuatu yang patut diributkan, Lara kembali menikmati perjalanannya. Kini, mereka berada di jalan sempit yang diapit tebing tinggi menjulang. Jalannya sudah beraspal baru, sepertinya ini adalah jalan yang dibuat Taman Asoka. Sepanjang jalan Lara menikmati hijaunya pucuk-pucuk cemara yang beraroma khas. Daun-daun kecoklatan yang jatuh tak beraturan. Ia membuka jendela mobil lebar-lebar. Angin pegunungan berdesir halus mempermainkan kerudung merahnya. Membawa hawa segar dan bau tanah yang tersapu hujan. Mereka melewati hutan kecil yang tidak cukup rimbun. Beberapa saat kemudian, Lara melihat padang rumput yang luas. Sebuah sabana liar. Bunga-bunga liar khas dataran tinggi seperti edelweiss yang tampak bergerumbul di sisi utara. Juga buah murbei yang tampak kemerahan. Pada ujung jalan yang sempit dan panjang itu, ada dua kelokan. Disinilah, rupanya resor Taman Asoka berada. Negeri kayangan dalam imajinasi Juan de Boer. Satu kelokan adalah jalan umum menuju pondokan khusus para pendaki. Sementara jalan lainnya adalah pintu masuk menuju Taman Asoka. Plang kayu berwarna putih dengan papan bertulis, Taman Asoka, tampak menyolok di antara pemandangan hijau dan kelabu di sekitarnya. Juan membelokkan Fort Everest-nya ke sisi kanan. Tampak padang rumput hijau yang teratur tertata seluas mata memandang. Di sisi padang rumput itu ditumbuhi bunga-bunga berwarna-warni. Asoka, mawar, melati, dan tulip. Lara memekik kecil. Negeri kayangan ini di luar ekspektasinya. Ada sekitar 10 rumah kayu yang cukup besar beratap rumbia tebal, dengan jarak sekitar 50 meter di antaranya. Tidak rapat mengumpul tapi menyebar menghadap pemandangan menakjubkan yang ditawarkan barisan pegunungan di sekeliling mereka. Langit yang mulai cerah kebiruan, menampilkan siluet gunung-gunung yang indah. Itu Gunung Arjuno, bukan? Seru Lara. Mengamati siluet gunung yang berjajar mengelilingi Taman Asoka. Gunung Arjuno, Semeru, Penanggungan, Kawi, Butak, jelas Juan. Ia melirik Lara yang lagi-lagi tersenyum lebar. Ah, indahnya. Aku tidak tahu ada resor seindah ini, ucapnya tanpa melihat Juan. Tapi, berlarian kecil di sepanjang padang rumput. Walau sedikit basah, tapi rumput yang ditanam begitu halus dan tebal. Juan mau tak mau tersenyum tipis. Ia menepikan Fort Everest, lalu mengeluarkan barang-barang di bagasi. Sedikit baju dan perbekalan mereka selama di sini. Tak berapa lama kemudian seorang staf resor mendatanginya. Bersama dengan beberapa pegawai lain. Juan mengambil kunci di ruang kemudi, saat ia melihat Gatsby milik Lara tergeletak begitu saja. Lelaki itu mengambilnya dengan cepat. Lara memasuki rumah kayu beratap rumbia tebal dengan desain etnik, cukup tinggi seperti rumah panggung. Lara memasuki rumah kayu beratap rumbia tebal dengan desain etnik,
cukup tinggi seperti rumah panggung. Ia menaiki tangga kayu yang cukup lebar. Meletakkan bootnya di rak sepatu. Ia sedikit tertinggal, karena asyik melihat pemandangan dan berputar-putar di Taman Asoka. Ia beruntung tidak tersesat. Berapa hektar luas resor ini? Ia membatin penuh tanda tanya. Pantas saja Juan seperti bekerja keras penuh upaya untuk menyelesaikan resor ini tepat pada waktunya. Tentu Lara mengerti. Juan lelaki yang ambisius dan tahu apa yang diinginkannya. Sedikit egois tapi itu terasa seksi di matanya. Lara meletakkan koper dan tas ranselnya di ruang tamu. Rumah kayu ini begitu hangat. Langsung membuatnya betah. Lantainya juga empuk. Kakinya yang pegal terasa mendapat pijakan yang menenangkan. Mungkin luas rumah kayu ini sekitar 150 meter persegi. Hanya ada ruang tamu, ruang santai dengan minibar dan meja pendek, 2 kamar tidur dengan kamar mandi di dalam, dan dapur kecil. Lara menyelinap ke ruang-ruang rumah kayu dan melakukan sedikit tur pribadi. Saat ia membuka pintu kamar tidur utama, ia terperanjat dengan wajah memerah mengetahui Juan sedang berganti kemeja. Mata mereka bersiborok. Keduanya sama-sama terkejut. Ada jeda sedikit panjang sebelum Juan berkomentar. Bisa ketuk pintu dulu, katanya merasa terganggu. Ia melangkah menuju pintu, tempat Lara menyembunyikan wajahnya. Tadi, aku berkeliling, ingin melihat-lihat, tutur Lara kikuk. Wajah Lara semakin panas saat tahu Juan belum memakai kemejanya. Kau akan melihat apa yang kau inginkan, jawab Juan penuh arti. Lara mundur beberapa langkah. Jantungnya terasa berdegup lebih kencang. Aku akan menginap di kamar ini. Apa kamu ingin di sini juga? Katanya tidak acuh sembari mengambil kemejanya lalu begitu saja berpakaian di depan Lara. Lara hanya menekuri lantai, susah payah mengalihkan pandangannya, tentu. Harusnya kita sekamar, bukan? Katanya kemudian agak ragu. Tidak harus begitu, maksudnya. Aku datang ke sini untuk bekerja, Lara. Sudah 2 minggu resor ini tanpa pengawasanku. Juan mengambil mic-nya lalu melangkah keluar dari kamar. Mas Juan kan ownernya, bukankah itu bisa diwakilkan? Tanya Lara hati-hati. Lelaki itu berhenti, memutar sedikit tubuhnya, menghadap Lara. Ia mengambil napas dalam, menatap gadis itu lurus-lurus. Juan tidak mengindahkan pertanyaan Lara tadi. Kamu sendiri, Lara. Untuk apa kira-kira ke resor ini? Pertanyaan itu seperti kilatan cahaya di langit, yang disambut lebatnya tirai air dari awan kelabu pekat. Lara ingin menjawab, menemanimu, tapi lidahnya seperti terkunci. Ia merasa udara lebih menggigil di sekelilingnya. Juan menunggunya membuka mulut, mengamatinya dengan begitu intens. Beberapa saat keheningan menyemut. Disambut rintik rapat tetes air dari langit. Hujan tampak turun lagi. Tak puas juga menciumi bumi. Pekerjaanku menunggu, katanya kemudian. Sedikit tergesa Juan melangkah mengambil payung yang tergantung di dinding, membuka pintu rumah, dan menutupnya dari luar. Meninggalkan Lara yang terdiam membeku di depan kamar.